Setiap hari, ribuan kendaraan melintasi jalan utama di jantung kota Bogor. Mungkin banyak yang tak menyadari bahwa di balik nama jalan dan patung gagah ini tersimpan kisah seorang pemuda 19 tahun. Dengan satu tekad, merdeka. Dialah Kapten Tubagus Muslihat. Sebuah kisah tentang peluru yang tak mampu menghentikan langkah dan wasiat yang lahir dari pertempuran. Terlahir dengan gelar kebangsawanan Banten, Tubagus di Pandeglang pada 26 Oktober 1926, Muslihat kecil adalah putra seorang kepala sekolah rakyat. Masa mudanya dihabiskan berpindah tugas mengikuti sang ayah, hingga akhirnya menetap di kota Bogor. Proklamasi telah dikumandangkan, namun itu baru awal. Muslihat bersama para pemuda lainnya bergerak dengan cepat. Ia termasuk yang merebut gedung Bogor Sucokan Kepresidenan dari tangan Jepang dan mengibarkan bendera merah putih. Setelah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dibentuk, ia dipercaya memegang pangkat kapten dan memimpin Kompi 4 Batalion 2. Namun, badai baru saja datang. Tentara Inggris dan sekutu Nika datang dengan dalih melucuti Jepang, tapi nyatanya ingin kembali menjajah. Saat Inggris merebut Istana Bogor, Kapten Muslihatlah yang memimpin gelombang perlawanan rakyat. Jadi kalau dalam perjuangan itu ada merebut dan mempertahankan. Kalau Kapten Muslihat itu mempertahankan karena setelah merdeka, ya setelah Inggris datang ke sini. Nah itu maksudnya ya. Berarti Kapten Muslihat itu setelah agresi militer Pak ya? Iya, itu waktu kedatangan Inggris aja. Itu kita agak kacau dah malah. Kan itu udah merdeka. Tapi Inggris tujuannya untuk memulangkan tentara Belanda maupun Jepang. Karena Belanda udah kalah oleh Jepang, Jepang kalah oleh sekutu. Dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Nah, seperti itu ya rentetannya. Pada tanggal 25 Desember 1945, pertempuran sengit pecah di kantor polisi Jalan Banten. Berbekal keberanian yang luar biasa, Kapten Muslihat keluar dari persembunyian dan menyerang secara terbuka. Sebutir peluru menembus perutnya. Ia tersentak, namun tidak jatuh. Ia tetap berdiri sambil terus membalas tembakan demi menjaga anak buahnya. Namun, timah panas menghantam pinggangnya. Sang kapten pun gugur. Di usia 19 tahun, ia meninggalkan istri yang sedang mengandung. Sebelum nafasnya berakhir, ia berwasiat, jika anak lahir laki-laki, beri nama dia Tubagus Merdeka. Nah, ini stasiun Bogor nih. Waktu itu ini namanya diorama ya, Kapten 45. Kapten Muslihat ini pertempuran melawan Belanda, ketembaknya di sini. Berarti di sini, meninggalnya ya? Di jalan. Meninggalnya di rumah sakit. Oh, meninggal di rumah sakit. Cuman waktu ketembaknya di sini ada kaosnya sampai bolong nih. Ini kaosnya ini darah asli. Nah, ini ada sabuk-sabuknya peninggalannya. Nah, ini sekarang alun-alun ya. Ini stasiun kereta api Bogor ya. Kondisinya gitu. Dioramanya. Nah, Kapten Muslihat waktu berjuang melawan Belanda, tembak. Ini riwayat cerita sejarahnya. Tapi perjuangannya gimana Pak? Terakhir apakah menang atau gimana? Waktu itu tentara Belanda emang kalah. Kalah tentara Belanda. Langsung dia ke arah Sukabumi ya. Melarikan diri ke arah Sukabumi, bertempuran lagi di Sukabumi, tujuannya ke Bandung. Ada pertempuran namanya Geblong ya, Geblong di sana nanti ada itu. Di bawah ada itu. Oh, berarti pertempuran itu apa nyambung itu ya? Dari ya nyambung. Nyambung. Nyambung dari sini, dari Cemplang, kemudian ke
arah Sukabumi, daerah Cigombong, kemudian mau ke arah Bandung, cuman sebelum sempat ke Bandung dicegat dulu di pertengahan perjalanan. Berarti ini kayak ngejegat gitu ya, Bang? Iya, ini mau Belanda itu rencananya kan mau naik kereta nih ke arah Sukabumi ya. Cuman di sini dihadang dulu. Dulu kan udah ada kereta ya. Areanya Nagasaki sama Amerika. Kemudian Belanda datang lagi ke Indonesia untuk menjajah lagi. Nah, inilah pahlawan-pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan ini agar Belanda jangan menjajah lagi. Jadi ada dua. Ini tahap kedua ini. Sesi kedua. Kapten Muslihat mungkin hanya bertempur selama beberapa bulan di tahun 1945. Namun, namanya abadi menjadi nadi kota. Jalan yang ia bela kini ramai oleh aktivitas generasi muda. Patungnya berdiri kokoh bukan hanya sebagai pengingat masa lalu, tapi sebagai suntikan semangat. Ia membuktikan bahwa kemerdekaan tidak selalu diukur dari panjang umur, tetapi dari seberapa besar api perjuangan itu menyala. Bahkan ketika tubuh pun sudah tak berdaya. Sebuah pesan untuk kita, jangan pernah berhenti berjuang karena ada merdeka yang harus diwariskan. Terus mengenai Kapten Muslihat, beliau itu gugurnya di depan Taman Topi ya di situ. Stasiun. Radiusnya ya di situ. Kenapa di adanya patung atau monumen Kapten Muslihat? Karena itu historisnya di situ, tertembaknya melawan tentara Inggris, yaitu bukan dengan Belanda. Nah, ya yang seberangnya itu ada kantor polisi. Ya, depan. Beliau dalam usia yang masih muda saat itu ya, 20 tahun ya. Beliau juga lulusan peta itu pembela tanah air. Jadi para pejuang kita itu dulu sama Jepang itu belajar perang. Ada hikmahnya, kita dijajah juga cuma 3 tahun saja, tapi kita belajar perang. Tapi tujuan Jepang juga untuk menghadapi sekutu tidak sendirian. Jepang seperti itu ya, dimanapun dia tuh menguasai negara wilayah tuh dipelajari itu, belajar perang gitu. Tapi Jepang juga dulu pernah menjanjikan ya mau BPUPK itu ya, untuk apa tuh menjadikan Indonesia itu merdeka. Cuman keburu ke itu Nagasaki dan Hiroshima. Tapi dia udah menjanjikan dulu. Beliau dengan usia 20 tahun ya, ada kan itu ya ya. Dan juga di saat beliau berjuang, Kapten Muslihat itu istrinya itu sedang mengandung. Saya juga mengandung. Jadi waktu lahir siapa anaknya tidak ada yang mengetahui ya. Nah, satu-satunya namanya Merdeka ya. Namanya Merdeka, anak satu-satunya. Oh, nama anaknya Merdeka. Jadi sudah diamanatkan mungkin ya kepada siapa? Kepada istrinya atau keluarganya. Kalau nanti dilahirkan namanya ini gitu ya. Seperti itulah singkatnya ya. Historis Kapten Muslihat, dan dia juga di daerah lahirnya kan di daerah di Banten ya, Pandeglang ya, ada kan. Nah seperti itu dia singkatnya. Banyak itu hanya sebatas yang kita historiskannya aja gitu. Tapi sebenarnya banyak, ada pertempuran Paris, kota Paris, ada Jambudipa, ada Bojongkokosan. Itu Bojongkokosan itu Sukabumi ya. Nah, karena masuk wilayah kita ya. Terus juga apa yang ada di sini ini sebagai rampasan dari penjajah semua yang ada di sini oleh para pejuang kita dengan hit and run ya, perang gerilya saat itu. Itu ada ya.
awal daripada perjuangan bangsa kita tuh dulu belum mengenal senjata senpi, senjata api. Tombak, rok, Keris mungkin. keris, itu juga meriam-meriaman ya, apa mercon apa dia yang kayak di bambu itu ya, dia, Petasan. itu hanya untuk mengagetkan saja. Ini baru saya. Nah setelah dalam pertempuran perang gerilya itu banyak musuh yang meninggalkannya maupun yang direbutnya, yaitu ini ya, ini ya, ada yang dari Jepang nih ini. Ya itu cara merebutnya. Nah, barulah di situ menambah satu kekuatan. Di samping itu ada juga senjata-senjata rakitan ya oleh para pejuang membuat satu senjata rakitan, itu di Parung Panjang ada di situ ya, ada tuh ya, supaya menunjukkan sedikit kekuatan. Tapi alhamdulillah selama kita bertempur itu selalu ada dalam kemenangan ya, walaupun dengan jangka lama ya, apalagi dengan Belanda ya. Benar. Dengan Inggris aja, Inggris bertekuk lutut ya, walaupun dia sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, tapi di sini kalah. Dia mengerahkan seperti ular besi melingkar ya, itu hampir 12 km panjangnya. Ada Panzer, ada itu dari Jakarta mau menuju ke Bandung, yaitu dihambat yaitu di daerah di Bogor. Ya, dengan berbagai pertempuran itu. Tapi yang utama kalau Inggris itu di Bojong Kokosan, daerah Sukabumi ya, wilayah itu. Jadi diambil tengahnya tuh. Jadi udah maju, tidak depannya dulu. Para pejuang kita diamati ya, sampai dari Cigombong Maseng dihantam tuh tengah-tengahnya, ini terputus ya. yang itunya di belakangnya. Alhamdulillah menang ya kita ya, walaupun karena Bandung itu merupakan satu pusat ya sampai sekarang ya, pusat militer, pendidikan, dan juga yang dikatakan Kopassus, RPK, dulu namanya RPK itu berdirinya itu di Bandung. Berarti segala pusat, mungkin segala tentara itu di Bandung semua. Makanya baik di Jawa Barat maupun sekarang juga ada ya yang mau itu pelatihan apa tuh di Bandung ya, di Batu Jajar ya. Berarti pasukan pertahanan kemerdekaan tuh di sini pengen ngejegat lah ibaratnya. Dulu kan belum ada tentara deh. Peta ya. Bukan. Peta. Dulu namanya para pejuang aja gitu. Pejuang itu ada macam-macam, ada pejuang Hizbullah, Kala Hitam, apa namanya sama. Cuman cara perangnya saat ini tetap seperti militer, tapi belum ada militer saat itu. Ya masih ada, yaitu TKR, BKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan BKR Badan Keamanan Rakyat. Itulah Cikabaka untuk menjadi TNI. Ya tahun 1947. Ya. Itu deh. Sok nanya apa aja lah. Berarti dalam peperangan itu tuh bukan dari pasukan namanya ya, lebih kayak daerah wilayahnya gitu. Iya, jadi walaupun ada berbagai para pejuang kan punya kelompok-kelompok, tapi dia punya komunikasi sama. Contohnya aku ini dari pasukan Hizbullah ada di sini. Terus ini Inggris sedang menuju ke ini, kata pejuang lainnya. Oh iya siap, tapi bersatu tetap. Cuma masing-masing punya nama. Nah barulah setelah ada pembauran kita merdeka, itu baru ada TNI. Ya, jadi ada kita merdeka itu ada yang masuk ke TNI, ada juga yang enggak ya. Berarti kalau pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Muslihat itu sendiri berarti belum ada. Nah, beliau juga punya pasukan ya, pasukannya lah gitu ya, pimpinannya beliau. Ya. Gitu. Tapi berdasarkan nama dari beliau sendiri. Ya, nama-nama tersendiri ya. Tujuan didirikannya museum untuk diingat oleh para generasi penerus. Bagaimana saat itu ya, sebelum merdeka maupun setelah merdeka dan saat ini. Makanya generasi penerus itu harus tahu tentang sejarah apapun.
sejarah apapun seperti yang umum lah, ya sejarah apa aja lah. Jadi untuk mengetahui, jadi kalau belajar ilmu itu tidak hanya sebatas basic yang ada. Sudah ada kan sekarang di universitas apa veteran ya. Veteran. Jadi bukan hanya tentang veterannya aja atau apa aja. Jadi harus tahu ekonomi, hukum, kedokteran itu karena nyambung. Jadi jangan the right man on the right place, tahu nggak ada artinya. Kurang tahu deh Pak. Makanya di sinilah ya tidak semua di pendidikan secara formal tuh tahu the right man on the right place. Apa yang Ade sedang jalani sekarang ini, tujuan Ade itu arahnya nanti ke sana. Aku kalau sudah lulus nanti mau ke sana, ya tujuannya, ya kan? Maksudnya gitu kan. Tapi harus the right man on the right place, harus place. Kenapa? Karena manusia boleh bercita-cita 1001 cita-cita ya, tapi belum tentu. Jadi Tuhan yang menentukan akhir daripada kehidupan kita. Contoh, ada yang dari sekolah ya, kuliah hukum, tapi akhirnya dia nggak jadi ahli hukum. Ada juga yang dari tidak kedokteran ya, tapi menjadi itu. Contohnya apa? Ada kan kalau nggak salah dulu Glenn atau Tompi ya, dia kelulusan kedokteran, tapi kenapa dia jadi musisi? Nah seperti itu. Oh Ya. Nyanyi itu ya. Ya. Di antaranya ada juga Qasim Nur Seha, kan dia religius ya tentang keagamaan, tapi jadi militer, tapi jadi kerohanian nanti. Jadi seperti itu deh. Jangan the right man on the right place. Dia tahu ya maksudnya. Apa yang dilakukan oleh Ade saat ini tujuannya untuk ke sana, tapi belum tentu. Makanya harus persiapan membaca buku-buku apapun yang bermanfaat, ilmu apapun secara otodidak, baca buku apa, baca buku